Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Arfat, biasa dipanggil Ayah. Di sini kita akan belajar tentang manajemen tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan artinya apa? Siapa yang udah tahu apa itu tenaga kependidikan? Siapa tenaga kependidikan Bubah? TU, pustakawan, terus ada laboran juga. Manajemen tenaga kependidikan artinya kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kalau tenaga kependidikannya apa artinya? Kalau tenaga kependidikan artinya apa? Artinya anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di suatu pendidikan. Tenaga pendidik artinya tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan sebutan lain dengan kekhususan tertentu yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan, dan digaji pula menurut undang-undang atau aturan yang berlaku. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidik dan pendidikan memiliki peran dan posisi yang sama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga fungsional. Yang kedua, tenaga pendidik. Yang ketiga, pengelola satuan pendidikan. Yang keempat, teknis pendidikan. Dan yang terakhir, tenaga administratif. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan itu artinya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Disebut juga dengan rekrutmen, adalah usaha untuk mencari dan mendapatkan calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan yang tercakap. Oke. Pengadaan tenaga kependidikan itu melalui seleksi. Ada 3 tahap. Yang pertama, praseleksi. Yang kedua, seleksi. Yang ketiga, pasca seleksi. Pasal 2 PP nomor 13 tahun 2002 tentang Badan Kepegawaian Negara secara terperinci tertera di dalam PP tersebut. C. Pengangkatan, penempatan tenaga kependidikan. Setelah kita dapatkan calon dari suatu pegawai, maka kegiatannya adalah mengusahakan
anggota mengusahakan calon tersebut menjadi anggota yang sah, sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga. Penempatan tenaga kependidikan. Prinsip dasar penempatan ini disesuaikan dengan kesesuaian tugas, atau yang sering kita dengar yaitu the right man on the right place. Menurut PP nomor 13 tahun 2002, bahwa pengangkatan dan penempatan harus memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, di mana akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional. Nah, kompetensi yang dimaksud yaitu kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang sesuai dalam pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Poin yang selanjutnya, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, yaitu pembinaannya seperti pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Dengan adanya pengembangan tenaga kependidikan ini, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk mengembangkan dirinya dalam berbagai aspek pendidikan. Upaya pengembangan yang dimaksud bisa dilaksanakan secara individual dan melalui organisasi profesi. Contohnya yaitu peningkatan melalui penataran, belajar sendiri atau otodidak. Yang ketiga, melalui media massa. Pemberhentian tenaga kependidikan ini materi terakhir, yaitu ada beberapa sebab kenapa diberhentikan. Yang pertama, atas permohonan sendiri. Yang kedua, atas permintaan pemerintah atau dinas dengan alasan tertentu. Nah, secara umum, pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang sama, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Pemensiunan adalah pemberhentian karyawan atas keinginan lembaga, undang-undang, atau keinginan karyawan sendiri. Nah, itu harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin perselisihan pegawai dan perusahaan daerah. Oke, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menyimak penjelasan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.